Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Desa Made Wihandani. Saya lahir di Denpasar 15 September 1966. Menikah ke Singaraja, suami saya Profesor Dr. Komang Januarta Putra Pinate Hempes dengan 3 putra, Dr. Putu Teja Prawita Pinate Esket, Dr. Made Pradipa Yogyarta Pinate Esket, dan Komang Raditya Baswara Pinate. Riwayat pendidikan saya dimulai dari TK Saraswati Denpasar, kemudian SD Tegalinggah Tabanan, SMP Negeri 1 Denpasar, SMA Negeri 1 Denpasar, kemudian saya melanjutkan pendidikan S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan selesai tahun 1992. Kemudian saya berkesempatan bertugas ke Timur Timur, namanya ketika itu sebagai dokter PTT tahun 1992 sampai 1995. Sesudah itu saya diterima sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana di tahun 1996 dan melanjutkan pendidikan S2 di program Magister Ilmu Kedokteran Tropis Universitas Gadjah Mada selesai pada tahun 2001. Dan kemudian saya melanjutkan pendidikan S3 di program Pasca Sarjana Universitas Udayana Ilmu Doktor selesai 2014. Saya dikukuhkan di bidang sebagai guru besar di bidang biokimia, khususnya di biologi molekuler. Judul orasi saya adalah mengungkap peran polimorfisme genetik menuju kedokteran presisi. Dalam orasi ilmiah kali ini saya akan menyampaikan orasi ilmiah tentang penelitian genetik, yaitu dengan judul mengungkap peran polimorfisme genetik menuju kedokteran presisi. Apa itu polimorfisme genetik? Polimorfisme genetik itu adalah variasi genetik di antara populasi atau kelompok atau individu. Jadi kita bisa berbeda dari satu macam basa saja, satu nukleotida saja di dalam genom kita, di dalam urutan gen kita, yang menyebabkan kita berbeda satu sama lain. Jadi variasi genetik yang paling sering itu adalah single nucleotide polymorphism atau kita singkat dengan SNPs. Jadi SNP ini menyebabkan kita hanya berbeda satu nukleotida saja satu sama lain. Dengan adanya banyak SNP di dalam genom manusia menyebabkan manusia berbeda satu sama lain. Sesungguhnya kita sama, berdiri dengan 2 kaki, punya mata, hidung, dan lain sebagainya. Tetapi penampakan kita berbeda. Ada yang kulitnya gelap, ada yang lebih putih, ada yang rambutnya ikal, ada yang rambutnya lurus, ada yang hidungnya mancung, ada hidungnya datar, dan sebagainya. Dan itu adalah akibat variasi genetik. Dan variasi genetik ini berbeda antar etnis. Tidak hanya berbeda secara penampilan, secara ciri biologis, variasi genetik atau SNP ini juga menyebabkan perbedaan kerentanan seseorang terhadap suatu penyakit atau respon terhadap suatu obat. Ya, itulah yang menjadi fokus penelitian saya dalam bidang biologi molekuler ini. Oke, dengan mengetahui SNP atau variasi genetik individu dari masing-masing etnis, kita bisa mengetahui kerentanan seseorang terhadap suatu penyakit. Penelitian saya ketika mengambil studi S3 itu memeriksa atau meneliti SNP pada gen yang disebut dengan ALR2 atau aldose reduktase. Jadi seseorang bisa menderita diabetes puluhan tahun tapi dia tidak mengalami komplikasi namanya retinopati diabetika dengan risiko kebutaan. Tetapi ada yang baru beberapa tahun mengalami diabetes dan bahkan dia rajin kontrol tetapi sudah mengalami retinopati diabetika. Dan ternyata itu disebabkan karena itu yang tadi variasi genetik atau SNP yang dimiliki. SNP ALR2 pada posisi C106T itu meningkatkan risiko seseorang untuk
mengalami komplikasi mikrovaskuler yaitu retinopati diabetika yang dapat menyebabkan kebutaan. Jadi orang yang mempunyai variasi SNP tersebut, risikonya dia untuk mengalami retinopati diabetika akan lebih tinggi dibandingkan yang tidak memiliki variasi tersebut. Seperti itulah penelitian genetik dalam bidang SNP sini, khususnya untuk SNP ini. Jadi selain dalam risiko komplikasi diabetes, SNP yang kami teliti dalam bidang kanker seperti kanker payudara, kanker nasofaring dengan teman-teman peneliti yang lain itu juga menunjukkan bahwa varian atau variasi genetik tertentu, SNP tertentu meningkatkan risiko seseorang untuk mengalami penyakit itu, baik itu tadi kanker nasofaring, kanker payudara, dan juga penyakit yang lainnya. Jadi dengan demikian, dengan mengetahui variasi atau SNP pada seseorang, kita bisa mengetahui risikonya dia untuk menderita penyakit tertentu. Dengan mengetahui risikonya, kita bisa lebih aware, mungkin screening lebih awal, atau juga bahkan penelitian yang kami yang lain juga respon kita terhadap pengobatan juga bisa ditentukan oleh variasi genetik yang kita miliki. Mungkin itu yang kita bisa kembangkan lagi ke depannya. Ya, dengan dikukuhkannya saya sebagai guru besar di biokimia, khususnya di bidang biologi molekuler, tentu saya ingin lagi mendalami lebih dalam lagi tentang SNP ini di populasi, khususnya di Bali, karena SNP ini berbeda antar etnis ya. Jadi kita ingin menemukan SNP lain di populasi kita yang meningkatkan risiko seseorang untuk terkena penyakit ataupun respon terhadap seseorang. Jadi dengan kenapa kedokteran presisi? Karena dengan mengetahui variasi genetik seseorang, jadi treatment kita terhadap orang tersebut akan tepat sesuai dengan susunan genetiknya dia. Jadi itu sekarang sudah mulai banyak dikembangkan, meskipun kendalanya ada di peralatan ya, kita masih tidak terlalu canggih untuk seperti sequencing, kita belum punya di sini, kita harus mengirim. Tapi ke depan saya ingin tetap mengembangkan melakukan riset-riset di bidang ini sehingga mengetahui SNP lain lagi yang menjadi risiko seseorang untuk menderita sakit-sakit tertentu. Mungkin dengan mengetahui urutan atau susunan genetik seseorang, kita bisa memprediksi risiko dia untuk menjadi sakit atau memprediksi terapi yang tepat untuk dia. Itu yang kemudian kita sebut dengan kedokteran presisi. Jadi dengan demikian terjadi transformasi dari yang tidak lagi satu untuk semua ya obat ini, jadi tergantung profil molekuler seseorang. Jadi dengan demikian dengan memperkenalkan ini, masyarakat juga akan, oh ini pentingnya kita memeriksa profil genetik kita, sehingga ke depan penelitian genetik atau pemeriksaan genetik ini menjadi panel yang umum kita bisa kerjakan pada pemeriksaan seseorang. Mungkin dengan demikian itu di bidang riset, tapi juga selain itu di bidang sebagai dosen, di bidang Tridharma perguruan tinggi, saya juga akan makin meningkatkan pemahaman mahasiswa baik S1, S2, S3 dan juga adik-adik PPDS program studi pendidikan dokter spesialis untuk lebih tertarik lagi mempelajari bidang genetik ini ke depannya dan mengangkat topik-topik genetika dalam skripsi, tesis maupun disertasinya. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan secara umum dan juga bagi masyarakat. Saya akhiri dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.